Halo, bertemu kembali dengan saya Katarina Intan dalam tugas diskusi sesi 12, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Katarina Intan Kusumawardani, saya mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 501272882. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri Pacar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas diskusi sesi 12. Dalam tugas diskusi sesi 12 ini, kita akan membahas mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik. Dalam pembelajaran terpadu, asesmen autentik memiliki peran yang sangat strategis karena mampu menangkap proses dan hasil belajar secara lebih komprehensif. Pembelajaran tematik menekankan hubungan antar materi melalui tema pemersatu sehingga penilaian tidak dapat hanya mengukur aspek kognitif secara terpisah, namun asesmen autentik juga hadir sebagai pendekatan yang menilai kemampuan siswa dalam situasi yang nyata. Tugas bermakna serta keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya, penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks tematik. Hal ini disebabkan karena yang pertama, menyajikan bukti belajar yang lebih utuh. Siswa tidak hanya dinilai melalui tes tertulis, tetapi juga melalui cara mereka memecahkan masalah, bekerja dalam kelompok, atau menghasilkan produk sesuai tema. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap pembelajaran. Tugas autentik selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka merasa pembelajaran lebih bermakna dan lebih menantang. Yang ketiga, mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan berorientasi kompetensi. Guru perlu menyelaraskan tujuan pembelajaran, aktivitas tematik, dan instrumen penilaian sehingga proses belajar menjadi runtut dan terarah. Selanjutnya yang keempat, memberikan feedback yang lebih kaya. Melalui rubrik catatan observasi umpan balik proses, guru dapat membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, menguatkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan autentik memungkinkan munculnya karakter seperti gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis dalam praktek yang nyata. Selanjutnya, pengalaman dalam menerapkan asesmen autentik di SD Negeri Pacar, sebuah sekolah pinggiran di Kabupaten Gunung Kidul, tempat saya mengajar. Sebagai sekolah yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Gunung Kidul, kondisi pembelajaran di SD Negeri Pacar seringkali memiliki tantangan seperti keterbatasan sumber belajar dan heterogenitas kemampuan siswa. Namun, pendekatan tematik dan asesmen autentik justru menjadi solusi yang efektif untuk memaksimalkan potensi siswa. Hal berikut ini adalah pengalaman penerapannya di sekolah saya. Yang pertama, proyek tematik berbasis lingkungan lokal. Pada tema indahnya kebersamaan, siswa diminta membuat poster kampanye kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan kertas bekas dan pewarna sederhana. Di sini saya menerapkan asesmen autentik berupa rubrik untuk menilai kesesuaian pesan dengan tema, kreativitas, kerjasama antar kelompok, kemampuan presentasi. Walaupun sarananya terbatas, siswa sangat antusias karena tugas terhubung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kedua, observasi langsung pada kegiatan praktik pada tema cita-citaku, siswa melakukan simulasi pekerjaan sederhana, misalnya menjadi perawat, petani, atau pedagang kecil. Saya menilai aspek komunikasi, ketetapan instruksi, dan sikap kerja menggunakan lembar observasi. Pendekatan ini membantu siswa yang pemalu untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui tindakan, bukan hanya melalui tulisan. Selanjutnya, pengalaman yang ketiga yaitu portofolio hasil karya sederhana.
Setiap akhir subtema, siswa mengumpulkan portofolio berupa rangkuman, gambar, laporan mini, dan lembar refleksi tentang apa yang paling berkesan. Portofolio menjadi alat monitoring perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Selanjutnya pengalaman yang keempat yaitu refleksi harian dengan bahasa sehari-hari. Karena kebanyakan siswa berasal dari keluarga dengan literasi yang agak rendah, refleksi dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian saya bantu tuliskan poin-poinnya. Refleksi ini membantu mereka mengembangkan kesadaran belajar atau metacognition secara bertahap. Selanjutnya pengalaman yang kelima yaitu penilaian sikap melalui interaksi nyata. Sikap gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab diamati melalui rutinitas sehari-hari seperti piket kelas, kerja bakti halaman sekolah, atau kegiatan bermain edukatif. Pendekatan ini lebih merefleksikan sikap autentik dibandingkan angket atau tes tertulis. Kesimpulan yang dapat kita ambil, asesmen autentik sangat relevan dan efektif dalam pembelajaran terpadu karena mampu menangkap kompetensi siswa secara menyeluruh serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Di sekolah pinggiran SD Negeri Pacar seperti tempat saya mengajar, asesmen autentik justru menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan dan memperkuat karakter serta kemandirian siswa. Dengan mengintegrasikan tugas-tugas nyata, observasi proyek, dan portofolio, kualitas pembelajaran meningkat melalui proses reflektif, kreatif, dan kontekstual. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tugas diskusi sesi 12, tugas terakhir dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sampai berjumpa kembali dan terima kasih.